nanti ada apa? Ada latihan soalnya. Ini ada latihan soalnya ya. Dari halaman berapa ini? Nah, dari halaman 24. Nanti di belakang sekali itu nanti untuk tugasnya. Nah, diktat ini Ibu ringkas, Ibu jadikan untuk PPT. Ya, jadi nanti Ibu apa? Iniannya pakai PPT. Share. Ini sudah Ibu upload di learning ya, jadi detailnya nanti lihat di diktat. Nah, yang PPT ini, share screen, yang PPT ini Ibu ringkas ya. Ini PPT-nya. PPT juga Ibu sudah upload. Muncul enggak? Muncul, Bu. Ya. Oke, buat slideshow. Dulu ya. Sama Mak. Ibu paham juga. Di minggu kemarin Ibu sudah jelaskan masalah jenis ya, lereng. Ada 2 jenis lereng alam dengan lereng buatan. Nah, itu nanti jadi dasar kita menghitung apa nilai faktor keamanannya. Ya, jadi biasanya kalau lereng alam, nah itu masuk ke kategori dia lereng yang tak terbatas. Ya. Kemudian kalau yang lereng buatan, nah itu masuk ke lereng terbatas. Tinggal nanti analisanya ini seperti apa nanti ya rumusnya. Misalnya kita bisa pakai metode simple method. Jadi infinite slope, linear failure plane, circular failure. Nah, ini Ibu berdasarkan diktat ya hitungan FK-nya. Jadi sebenarnya banyak buku ya, nanti kalian bisa cari ya untuk mencari nilai FK. Ada yang pakai cat. Nah, di sini cuma dicontohkan satu. Sebenarnya Janbu juga itu dia pakai, ada yang pakai cat juga ya. Kemudian ada metode apa slice ya. Jadi berdasarkan bidang apa longsornya. Ada namanya ordinary, Bishop, ada Janbu, ada MP. Kalau dulu cuma Morgenstern saja, ini ditambahin. Ya. Nah, ordinary ini nama lainnya Valenius. Ya, ini sama. Jadi kalau ada yang nulis Valenius, nah itu sama dengan ordinary. Ini yang secara manual yang kita akan pelajari. Ya, cuma ini jadi diringkas ya, karena cuma sekali lagi pertemuan. Paling tidak biasanya Ibu ini setengah semester. Nah, jadi nanti satu-satu ininya, cuma Ibu ringkas saja. Nah, untuk programnya banyak ya, ada Praxis, bisa pakai stable, bisa pakai slope. Nah, nanti Ibu akan perkenalkan sedikit ya untuk programnya, biar kalian bisa dapat gambaran. Jadi, kalau untuk komputer program, pertama itu bisa pakai Praxis. Jadi kalau Praxis ini, jadi nanti yang Ibu udah jelaskan sebelumnya, yang kita perlukan nanti untuk gambarnya itu ini. Ya, jadi ada gambar potongan melintang. Nah, inilah nanti yang akan kita gambarkan sesuai skala ya. Kalau di komputer kan tinggal ngatur saja ya skalanya. Kemudian nanti masukin datanya properties ya, soil 1, 2, 3, kemudian apakah ada beban nanti ya. Terus nanti kalau mau ditambahkan perbaikannya bagaimana. Nah, ini kita akan cari area yang ini kira-kira nilai FK-nya berapa. Ya. Jadi di sini nanti kalau program keluar semua ya bidang longsornya. Nah, kalau Praxis karena konsep dia pakai finite element ya, finite element. Nah, jadi yang apa namanya bidang longsornya ini cuma satu dia. Jadi dia langsung mengeluarkan FK minimumnya itu cuma satu, FK minimum. Itu kalau Praxis. Ya, makanya kalau biasa kami ujian sama Ibu Awi, ini bisa kalian ambil di mata kuliah untuk video tekniknya itu
Anum Geotek ya, analisa numerik dalam geoteknik. Jadi di mata kuliah ini diajarkan 2 program, pertama Plaksis ini, kedua yang slope ya. Nah, yang ini yang slope. Kalau dulu slope itu sebelum dikembangkan masih yang di zaman Ibu kuliah, jadi atas tahun 90-an ya, itu pakai stable namanya programnya. Ini sudah dikembangkan, stablenya sudah dia yang sudah apa namanya sama kayak hampir slope ya atau Plaksis. Kalau dulu kita inputnya satu-satu, masukin X, masukin Y kayak koordinat seperti itu. Ya, nah ini metode-metodenya ya. Kemudian kalau yang slope itu bagian dari program GeoSlope. Jadi GeoSlope itu ada 7. Nah ini kami ajarkan nanti kalau kalian ngambil mata kuliah di Anum Geotek. Jadi 2 program kami ajarkan untuk yang geoteknik ya. Jadi kita ada 3 lisensi, slope, SIP, sama Sigma. Nah, ada 3 ini. Kalau slope yang lereng, kalau SIP ini yang lebih ke rembesan. Ya, jadi waktu kalian belajar sama Pak Indra tentang flownet, nah, kan gambar ya di bendungan. Nah, kita bisa pakai programnya itu yang SIP ya untuk alirannya. Kemudian Sigma ini lebih kepada tekanannya ya. Nah, ini yang gambaran kalau kita menggunakan program. Nah, kalau di slope dia kalau Plaksis tadi pakai finite element. Nah, kalau slope ini dia pakai keseimbangan batas ya, limit equilibrium method. Jadi apa namanya bidang longsornya itu dia akan tampil semua di sini nih banyak. Nah, kita bisa tampilkan semua. Nanti kita tinggal pilih nanti yang paling atas sekali ya. Kalau di sininya itu akan menampilkan nilai FK paling minimum. Ya, ini FK minimumnya berapa? Jadi dikeluar semua. Kemudian banyak metode ya, karena dia pakai metode keseimbangan batas. Jadi bisa Janbu, bisa ordinary, bisa Bishop. Nah, beda kalau yang Plaksis ya. Plaksis karena pakai finite dia bagi satu-satu per bidang ini ya. Jadi cuma 1 FK-nya. Makanya kalau kami ujian biasanya mahasiswa ngertiin soal slope dulu. Jadi misalnya nanti kami kasih tugas seperti ini, UAS-nya. Nah, jadi digambar dulu pakai slope. Nah, mereka kan akan cari nih bidang longsornya di mana. Nah, karena kalau ngerjain pakai Plaksis duluan langsung tahu nanti ya bidang longsor FK minimum di mana. Nah, itu gambaran nanti kalau kita gunakan bantuan aplikasi program. Ya. Nah, untuk apa tadi kasusnya Ibu kasih gambaran ya. Ini ada kasus ini yang Ibu kerjakan Ibu mahasiswa ada longsoran itu di Tanjung Enim ya di PTBA tahun di 2002 ya. Memang kalau dulu kalau di ujung-ujung dia yang September, Oktober itu hujan terus ya. Nah di yang tanggal ini hujan rasanya sampai beberapa hari itu turut-turut tidak berhenti. Nah jadi dia terjadi longsor. Jadi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi waktu kalian ke lapangan, ke lokasi, apa namanya, kumpulkan semua data ya yang diperlukan. Ya, misalnya apa saja nanti penyebab longsornya, lihat apakah ada korban jiwa atau tidak, gitu ya. Kemudian efeknya itu apa? Ya, efeknya apa? Seperti kalau yang di studi kasus ini ada 1 tower ya yang roboh. Ya. Nah, kemudian areanya yang longsor itu di mana? Nah, karena itu daerah kawasan di PTBA dia punya kode sendiri, ya kode sendiri untuk apa yang rusaknya itu di sini di KPL 701. Ya sama ada di type-nya sedikit. Kemudian dia merusakkan apa namanya agriculture land-nya ya. Jadi ini kita kumpulkan semua data ini. Kalau sekarang rasanya tidak sulit ya kalau kita mau ke lokasi yang istilahnya itu sulit untuk dicapai.
kan ada bantuan, kalian juga sudah belajar ya atau ibu praktek, kalian praktek tidak. Nah, kita kan ada alat drone ya. Nah, jadi kalau misalnya kawasannya, oh ini susah nih untuk dicapai ke sini, oh mungkin jalannya nggak bisa apa, nah kita bisa pakai drone ya untuk menggambarkan situasi longsoran. Ya, itu Pak Bay ya yang mengajarkan ya. Alatnya ada kita di Indralaya. Ya, kemudian baru nanti kita akan deskripsikan ya, misalnya ini istilahnya itu cuma gambaran contoh saja. Jadi seluruh area yang di Tanjung Enim itu seluasnya 650 hektar. Nah, area yang longsor waktu kejadian itu lebih kurang 72 hektar. Kalau dari ketinggian, tingginya itu 60 meter dengan sudutnya 15 derajat. Nah, pada saat longsor, tingginya itu jadi 48 meter. Berarti kalau kita lihat di sini, tinggi yang longsornya itu sekitar 12 meter. Ya, ini memang 2002 itu kejadian yang paling ini ya, yang paling parah. Tapi sampai sekarang itu tidak ada lagi. Kebetulan Ibu di sini karena dosen pembimbing Ibu Nurli itu dia jadi tenaga ahli, dipanggil ya beberapa dosen Unsri. Nah, Ibu masuk ke tim sini sekalian untuk skripsi jadi tenaga ahlinya ya, diminta Unsri-nya. Kemudian nanti tadi ya struktur geologi juga perlu. Nah, nanti lihat ininya ya, pergerakan ininya. Ini orang dari geologi sama tambang yang mendefinisikan ini ya. Ada patahankah, apakah masuk itu antiklin, apa sinklin gitu. Jadi ini dari orang geologi, dapat geologi sama tambang. Kemudian soil ya, jadi jenis soilnya. Nah, jenis soil ini kita peroleh kalau untuk yang di tekniknya. Ini Bu kasih satu contoh namanya yang di analisa ya. Nah, jadi dari ground investigasinya, jadi kita tahu nih ini area yang longsornya. Nah, nanti berapa titik kita perlukan untuk ngambil sampel soilnya. Karena dari sinilah nanti kita akan analisa faktor penyebab, kemudian juga saran apa perbaikannya. Ya, nah, semua dulu waktu kemudian semuanya itu lab segala macam itu PTBA. Ya, kita sifatnya itu cuma menentukan oke, titik ini, titik ini, titik ini. Nah, dari situ kemudian kalau Ibu bagiannya yang ini ya, jadi dari yang luasan area yang longsor tadi digambarkan potongan melintangnya ya. Di sini Ibu pakai metode yang satu ya, sistem blok. Dia pakai sistem blok saja, jadi dapat satu nilai FK. Nah, pada saat dimasukkan data ya sebelum longsor itu nilai FK-nya 2,43. Ini pakai SF vektor atau vektor of safety ya, istilah ini terserah. Nah, kemudian setelah dianalisa ini pada saat jadi longsor, ya, datanya terjadi longsor. Nah, nilai FF-nya itu 0,495. Nah, benar berarti daerah ini memang sudah terjadi pergerakan tanahnya ya, dia sudah terjadi longsor. Nah, dari hasil analisa inilah nanti disarankan ya perbaikannya apa, kemudian apa faktor-faktor penyebabnya. Jadi kalau dibuat jadi ada kesimpulan besarnya, penyebab longsornya itu pertama karena ada tension crack ya. Jadi di atas dari timbunannya itu ada tension crack ya, tadi kan karena jadi tension crack inilah nanti yang menurunkan soil strength-nya. Jadi antara interface layer-nya itu dia terjadi gerakan ya. Nah, kemudian juga karena hujan yang deras ya, yang terus menerus berapa hari waktu itu tidak berhenti memang. Nah, inilah yang menyebabkan waternya itu masuk ya ke dalam ground-nya ya.
Nah, inilah yang menyebabkan nanti mass movement-nya. Malah rasanya ini sampai waktu itu PTBA-nya minta apa sampai ke masalah tanaman ya, minta sarannya kira-kira nanti pohon untuk yang di sana itu apa yang ditanam ya, karena kan salah satu faktor kalau di lereng alam itu penyebab longsornya itu adalah apa, pelapukan ya. Nah karena tadi kan area longsornya itu hampir di 70-an hektar luasannya, nah jadi perlu lagi ditanam apa pohon-pohonan yang mereka minta. Kalau secara struktur ininya yang akar-akarnya itu yang saling ikat. Nah, ya sampai di situ waktu itu Mbak tim memberikan saran ya, sekitar 3 bulan lah ininya baru selesai. Nah itu gambaran kalau kita menggunakan bantuan program ya. Jadi Bu sudah jelaskan juga yang ini tadi kasusnya. Jadi nanti kalian kalau mau skripsinya tentang ini ya, cari data yang sudah Ibu jelaskan dari minggu kemarin ya. Kemudian apa yang diperlukan ya. Nah, kita bisa buat nanti jadi skripsi kalian sifatnya itu studi literatur ya, tidak perlu di lab. Cuma itu tadi datanya harus lengkap yang di lapangannya. Ya, dan ya kejadiannya juga harus yang update, nah, ya paling tidak adalah 5 tahun terakhir. Ya usahakan kejadiannya itu dalam 5 tahun terakhir. Mahasiswa Ibu ada 2 yang Ibu lagi bimbing. Satu udah selesai baru si Anggi, satu lagi si Dewo, itu lebih dia kepada lerengnya itu, lereng yang alam, ya longsornya. Kalau Dewo agak jauh, dia arah ke mana? Arah agak ke Pagaralap, ya bagian ininya. Oke, ada pertanyaan enggak untuk yang ini sebelum Ibu lanjut yang ke teori kita yang hari ini ya? Ada pertanyaan? Wensen, ada yang mau ditanya Wensen? Belum ya? Ibu harap dapat gambaran ya, analisa kita nanti outputnya apa ya. Oke, nah untuk yang materi yang didikat, ini Bu ringkas ya. Jadi kalau untuk secara jenis tadi kita definisikan terbatas dengan terbatas. Nah, yang tak terbatas nanti analisanya 2 ya. Lihat nanti masalah aliran, apakah dia ada aliran atau dia tanpa aliran ya. Nah, tinggal kalau tanah biasanya dianggap serba sama, jenis tanahnya itu isotropis ya. Nah kemudian kalau terbatas nanti banyak analisanya ya, apakah tergantung bentuk bidang longsornya. Kalau dia garis lurus, salah satu metodenya itu bisa pakai cara Kuhlmann ya. Atau nanti yang misalnya bidang longsornya bentuk lingkaran. Kalau lingkaran ini bisa kita pakai metode beberapa yang ini ya. Nah tergantung nanti kondisi tanah, sama seperti kalian kalau waktu desain turap, lihat juga yang masuk kohesif kah, masuk yang granuler kah ya. Nah ini juga misalnya diasumsikan nanti ini sudut gesernya sama dengan 0. Misalnya ini tanahnya homogen, ini sudut gesernya lebih dari 0 ya. Atau bisa juga kita pakai metodenya ya Wellenius. Nah kalau untuk Wellenius ini dia biasanya tanahnya berlapis ya. Jadi setiap layer itu nanti ada data tanahnya. Kemudian selain Wellenius ada juga dijelaskan yang Bishop ya, metode botokan. Kemudian kalau kaitannya kepada lereng yang bendungan ya, tidak ada rembesan steady state. Nah, itu bisa juga kita pakai metode potongan nanti ya. Kemudian bisa juga kita pakai metode yang Morgenstern. Ini biasanya Morgenstern and Price ini kalau kondisi lerengnya itu dia terjadi penurunan muka tanah ya, jadi penurunan muka tanahnya itu secara tiba-tiba terjadinya. Nah biasanya kita pakai metode yang ini. Hanya waktu di awal kita harus selain kita tahu teori
eh, tahu apa gambaran, oke, oh ini lerengnya itu bisa kita selesaikan pakai metode yang misalnya yang karena dia bentuk bidang longsornya itu kayak sirkuler, udah kita selesaikan nanti pakai yang bisop misalnya. Oh, pada saat di lokasi misalnya dia bendungan, nah, dia kaitannya kerembesan, berarti kita pakai metode yang ini. Jadi metode ini disesuaikan juga dengan studi kasus masing-masing lokasi. Makanya waktu yang di minggu kemarin, kalau di teorinya itu disebutkan penanganan setiap wilayah sesuai dengan kondisi lereng masing-masing itu tidak sama ya. Walaupun misalnya jenis longsorannya sama, cuma penanganannya bisa beda. Ya karena tadi ya pengaruh tanahnya, pengaruh apa lokasi, ya itu yang menyebabkan analisis setiap tempat itu pasti berbeda. Nah kemudian juga ini juga kaitannya ke klasifikasi ya. Jadi kalau di diktat ini longsoran itu diklasifikasikan berdasarkan apakah rotasi nanti ya, apakah dia translasi. Kalau rotasi dia lebih sifatnya ke putar, ya. Kalau translasi itu lebih kepada pindah geser seperti ini, ya. Kemudian ada satu lagi yang longsoran blok atau baji. Nah, ini kalau di diktat ini mendefinisikan tipe pergerakan, klasifikasinya itu. Oke, gue masuk yang pertama. Pertama diasumsikan lerengnya itu terbatas. Nah, terbatas tadi ada dua. Pertama kita lihat dulu kalau dia tanpa aliran. Ya, detailnya nanti lihat di diktat ya. Ini Ibu ambil apa uraian-uraian rumus saja. Jadi nanti diilustrasikan. Jadi lereng tak terbatas itu seperti ini. Nah, ya kan yang kalau di teori yang kemarin longsor itu terjadi karena gaya yang di sini ya menyebabkan longsor itu ini tidak apa lebih besar daripada gaya yang menahan yang di sini. Jadi biar kita bisa menyelesaikan ini, jadi ya gunakan yang di teori fisika nih berarti ya ilmu fisikanya. Jadi kita batasi nih. Jadi semua analisa itu dia dibuatnya dia ada satu slice ya atau satu bidang nanti. Nah, satu bidang inilah nanti yang jadi dasar kita untuk menentukan nilai FK-nya. Ya. Kalau di depannya ini uraian rumus-rumusnya ya. NA ya, taunya berat, berat gitu ya. Tapi dasar rumusnya itu yang ini. Ya. Jadi kalau untuk lereng itu larinya memang ke shear strength dari tanah atau kekuatan geser tanah. Jadi dari sini rumus ininya. Makanya yang dominan secara properties itu adalah nilai kohesi, nilai sudut geser ya, sama nanti kita lihat kuat gesernya bagaimana. Nah, nanti ini nih udah jelaskan ya uraian dapat ini bagaimana segala macam. Kita sifatnya kita dapat penggunaan rumus FK ini. Ya. Jadi kalau dia tanpa aliran, nah rumusnya ini. Ya. Nah, lihat lagi kalau jenis tanahnya itu dia granuler, kohesinya 0, ini kita 0, otomatis rumus FK-nya jadi cuma ini, makanya FK-nya bisa ini. Ya, jadi faktor apa propertis tanah juga berpengaruh. Ini kalau tanpa aliran. Nah, kalau dia dengan aliran, yang ini rumus-rumusannya ya, ringkas dari karena dia ada di aliran, nanti kita pakai adalah berat jenis efektif tanahnya. Jadi kalau dari berat jenis tanahnya juga ya, jadi ada tanda lambang aksen. Kalau digambarkan, nah di sini, ya, jadi dia ada aliran. Nah, jadi aliran yang ini dikonversikan dia seperti ini. Jadi arah alirannya itu ke sini. Ya, nah inilah nanti juga diuraikan rumusnya. Nah yang ini ya nanti dapat rumus FK-nya jadi ini. Jadi ada tambahan rumus FK tuh ini. Nah ya jadi di situ ada gamma aksennya, efektifnya dibagi nanti dengan gamma saturation-nya. Ya, jadi yang gamma di bawah ini.
ya, karena ini di bawah air. Ya. Nah, itu dengan aliran. Nah, kita lihat contohnya. Lari ke contohnya. Ini ya, jadi contoh 1. Kalau didiknya itu, jadi nanti diketahui ada lereng tak terbatas, ada data propertiesnya nih, kohesi, sudut geser, tingginya di sini 8, ya, betanya 20, ya, ininya 25. Nah, untuk yang di pertama, hitung faktor keamanannya, ya, berarti ini yang tanpa ya, ini yang tanpa aliran. Nah, yang B-nya ini nanti dengan aliran, ya, karena dia ada melalui muka tanah dan muka air tanah. Nah, rumusnya tadi nih, ya, kita tinggal masukkan rumus. Kohesinya masukin 18, gamanya 18,64, tingginya ini 8, betanya tadi 20. Ini tangan beta ya. Nah, di sini tangan sudut gesernya 25. Nah, ini kalian masukkan satu-satu ya. Tangan ini berapa. Nah, nanti diperoleh hasil FK-nya. Kalau dia tidak ada aliran air tanah itu 1,656. Berarti lerengnya masih aman ya, karena dia di atas atau di atas 1,25 ya. Nah, yang B kondisinya dia dengan aliran. Ini rumusnya. Kita tambahkan ini. Nah, jadi kita pakai itu adalah berat efektifnya. Jadi berat efektif itu ini ya, gamma sub-nya. Jadi yang di atas datanya 18,64 ya, kita kurang nanti dengan gamma W. Nah, di sini gamma W-nya dipakai 9,81. Bu, saya mau pakai 10, boleh. Bu, saya mau pakai satu angka saja belakang koma, mau pakai 98, boleh. Ya. Nah, jadi kalau tidak disebutkan di soal, ini kalian harus tahu ya. Umumnya pasti tahu. Mau lebih cepat biasanya pakai 10. Ya. Oke, nah nanti masukkan ya data tadi 18, yang ini tadi ya berubah ya. 8,83 dibagi 18,64. Jadi diperoleh FK-nya jadi kurang dari 1. Nah, bahwa di sini FK-nya jadi tidak aman ya. Jadi kalau dia ada rembesan. Jadi, ini yang membuktikan bahwa salah satu faktor penyebab longsoran itu memang air. Ya, jadi kalau ada rembesan air, nah itu bisa menyebabkan longsor. Oke. Untuk jenis lereng yang tak terbatas. Ada pertanyaan enggak sebelum Ibu lanjut? Ada pertanyaan? Rio, ada yang ditanyakan, Rio? Ya, untuk saat ini belum ada. Oke, lanjut ya. Tadi sampai ini ya. Nah, sekarang ini yang analisa yang banyak ya, untuk lereng terbatas ini. Tinggal nanti kita mau pakai metodenya apa. Ya. Nah, sebenarnya juga kalau di buku juga biasanya biar lebih detail ya. Di sini Ibu rangkum saja, Ibu pakai kita. Nah, pertama kalau yang terbatas ini misalnya bidang longsornya itu kita asumsikan membentuk garis lurus. Jadi dia seperti ini. Jadi ada zona longsor yang ini ya. Dari A, B dan C ya ini. Nah, kemudian dia membentuk bidang lurus. Nah, bentuk bidang lurus di sini kita hubungkan antara A dan C. Nah, ini ada teori itu pakai metode cara Kuhlmann. Nah, biasanya metode cara Kuhlmann ini umumnya kalau dia ke timbunan ya, nah umumnya untuk mencari nilai H ini. Ya, kira-kira tinggi kritis atau minimal tinggi ininya nanti ya, dengan kemiringan lereng yang ini berapa. Ya, karena kalau lebih dari sini bisa saja nanti lerengnya tidak aman. Ya. Nah, contohnya itu di soal nomor 2. Nah, ini ya. Jadi ada galian. Nah, mereka mau buat galian di sini.
Jadi bisa fill atau bisa yang cut ya, itu yang timbunan. Jadi nanti kaliannya mau bentuk lereng 45 derajat di data tanahnya. Nah, kira-kira nanti berapa tingginya itu ya, kita asumsikan ini mau sangat aman nih, FK-nya 1, FK-nya itu kita asumsi ini 3. Biasanya paling enggak standar kalau FK itu paling tidak lebih dari 1,5 ya. Nah, tapi ini mau dibuat aman nih, FK-nya 3. Jadi nanti dari rumus yang ini, ya, rumus yang kita pakai metode cara Kuhlmann tadi, nah kita masukkan datanya ya. Kalau FK itu adalah nanti apa namanya gaya yang menahan dengan yang menyebabkan itu kita asumsikan dia 3. Jadi nanti yang di bidang ininya sekitar 9,6 ya. Nah, jadi setelah dimasukin di data di sini, nah diperoleh nanti tingginya itu dibuat di 7,02 ya. Nah, bisa juga apa namanya ini misalnya kalau kalian rendahkan boleh ya, misalnya hanya harus berapa. Jadi nanti tinggi di sini kalau yang untuk cara Kuhlmann jangan sampai lebih dari sini ya, nanti dia jadi tidak aman. Dan catatan ini ya, sudutnya itu segini ya. Oke, itu kalau kita buat lerengnya itu bidang longsornya lurus ya, membentuk garis lurus. Nah, kemudian yang paling banyak analisa itu yang ini ya, dia membentuk lingkaran. Nah, untuk yang lingkaran ini juga nanti lihat dari jenis tanahnya ya. Jadi umumnya metode yang digunakan nanti kita menganggap apakah masa tanahnya itu merupakan satu kesatuan ya. Nah, biasanya metode ini umumnya kalau jenis lerengnya itu homogen ya, dia sama ya tanahnya. Nah, kemudian apakah nanti kita mau metode waktu menganalisa kestabilan itu kita pakai cara potongan ya, bidang longsornya. Jadi kita bagi tanahnya itu menjadi beberapa slice ya dengan irisan vertikal. Nah, nanti kestabilannya itu ini ya dianalisa berdasarkan tiap potongan. Nah, makanya programnya itu pakai yang slope ya, konsep yang keseimbangan batas. Nah, jadi kita bisa menganalisis lereng ya dengan jenis tanah berbeda, kemudian letak MAT juga yang berbeda. Oke. Nah, kemudian untuk yang dia berbentuk lingkaran, dia ada 3 ya untuk jenis longsoran rotasi ini. Apakah nanti dia istilahnya itu namanya lingkaran kaki. Nah, kalau lingkaran kaki atau toe cycle, jadi misalnya ini yang apa namanya tanah kerasnya, ini yang bentuk bidangnya ya. Nah, longsorannya itu pas terjadi di sini. Nah, ini bisa saja di sini atau di sini ya. Nah, misalnya di sini. Jadi pas di kaki dari lerengnya. Nah, itu masuk ke lingkaran kaki. Atau bisa juga namanya lingkaran lereng bentuknya. Nah, kalau lingkaran lereng, jadi dia bentuknya itu dia belum sampai ke sini, tapi yang bidang longsor di bawah ini sudah menyentuh tanah keras. Ini bisa saja bidang longsornya bentuknya seperti ini, nilai FK minimumnya ya. Kalau kita pakai bantuan program mudah ya, dia langsung tahu mana yang titik minimum. Nah, susahnya kalau manual. Nah, ini ya, manual kita harus ada sistem trial error. Nah, bisa juga namanya nanti bidang longsornya itu berada di sini, lingkaran titik tengah. Jadi dia di midpoint. Jadi di sini ini yang tadi bentuk penampangnya. Nah, dia di sini bidang longsornya satu lagi di sini, ngelewatin dari kaki lereng. Ya, dan dia menyentuh tanah keras.
Jadi bisa 3 bentukan yang ini. Analisa ini ya, analisa nanti waktu kalian mencari FK. Kita lihat metodenya. Nah, misalnya ini kita asumsikan tanahnya sama. Nah, di sini kohesinya sudut gesernya sama dengan 0. Kalau sudut geser sama dengan 0 di sini ya. Nah, jadi gaya geser yang dipakai itu adalah hasil kohesi dari Andren tesnya ya. Atau kalau kalian di triaksial, nah itu kondisinya yang UU, ya, unconsolidated Andren. Atau kalau pakai yang TB, ya, unconfined compression test, itu yang kotakan bebasnya ya. Nah kemudian, jadi kita anggap ini dia 1. Uraian gaya yang di sini, karena kita anggap ininya homogen. Nah lihat juga nanti di lokasi, kalau misalnya dia ada pergerakan tanah, ya, ada kayak retakan-retakan. Nah, gambaran nanti di analisanya itu seperti ini ya, tension crack-nya ya. Nah, jadi nanti masukkan data tekanan tanahnya ya, gamma yang ada di tanah di sini. Nah, ini rumus FK-nya. Nah, ini kalau kondisinya sudut gesernya sama dengan 0. Kemudian ini kalau untuk menentukan nilai faktor keamanannya, di sini ada CD yang ini ya, ada nilai M. Nah, M ini nanti diambil dari sini. Ini Ibu ringkas, detailnya nanti bisa kalian baca di tingkat. Nah, M-nya nanti ambil dari grafik ini, ya, dari hubungan beta sama hubungan nanti di sini yang nilai sudut gesernya. Ya. Nah, kemudian nanti di beta juga lihat apakah dia lebih dari 53 atau kurang dari 53. Nah, biasanya ini nanti bentuknya itu ya, kalau dia lebih biasanya bidang longsornya itu akan melewati kaki lereng. Nah, makanya nanti kita analisanya pakai gambar yang 9,8 nanti. Ya, lihat gambar 98. Jadi analisanya itu bisa pakai yang ini nanti. Makanya 3 bentuk bidang longsor ini nanti juga menjadi dasar pada saat kita mau menentukan nilai beta yang ini. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau dia lebih dari 53, nah ini yang ini kurang ya. Nah, ini ya. Lebih dari 53, kita pakai gambar yang 9,8. Kalau yang itu kita pakai kurang, itu kita pakai gambar yang 9,9. Jadi dia pas di kaki yang ini. Tapi ininya lebih. Ya. Nah, kalau dia lebih dari 53, dia yang termasuk lingkaran kaki. Ya. Jadi dia tidak menyentuh yang ini. Jadi bentuk bidang longsornya juga mempengaruhi nanti kita pakai tabel, pakai grafiknya yang mana. Nah, ini kalau sudut gesernya sama dengan 0. Nah, ini kalau dia lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0, sama ya, ininya kita blok ya. Nah, nanti uraian ininya, karena dia per bidang. Ya, per slice ini, nanti diuraikan. Nah, bedanya nanti ada nilai M di sini. Kalau yang ini pakai grafik yang ini, ya M-nya. Nah, kalau dia sudut geser lebih dari 0, pakai grafiknya yang ini. Ya, jadi ini sudut geser, ini hubungan betanya. Nah, ini nilai M-nya. Ya, itu kalau dianggap faktor pengaruhnya itu sudut geser sama bentuk bidang longsor. Jadi kita cuma 1. Jadi bidang longsornya itu dianggap 1 kesatuan. Nah, dia seperti ini. Jadi dia 1 full yang ini. Nah,
Kemudian dikembangkan lagi dengan beberapa analisa. Nah, salah satunya itu yang Fellenius atau ordinary. Nah, jadi namanya itu analisis potongan. Nah, jadi yang bidang longsor tadi ya itu dibagi menjadi potongan-potongan vertikal ya. Jadi dia seperti ini. Nah, rumus uraian di sini. Jadi ada potongan satu atau slice satu. Kalau ini dibagi menjadi berapa nih? Nah, ada 9 potongan. Ya, jadi nanti misalkan, nah itu tadi kelemahannya kalau kita manual, kita coba-coba dulu ya. Misalnya oke, kita asumsikan bentuk bidang longsornya itu ini. Nah, jadi nanti ini kalian hubungkan. Nah, yang ini sebenarnya kalian gambar dulu ini ke sini ya. Titik yang ini ya. Nah, nanti waktu ke sini ya, ini kalian hubungkan ini ke sini. Jadi ini ke sini sebenarnya membentuk ada satu lingkaran penuh. Pakai itu jangka ya. Nah, pakai jangka satu lingkaran penuh. Nah, nanti dapat titik yang ini. Nah, nanti yang ini kalian hubungkan ke A yang ini. Jadi gambarnya nanti pakai skala ya, harus pakai skala karena nanti kita menggambarkan ini adalah sigma. Jadi nanti kita perbalik lagi slice 1, slice 2. Jadi nanti ini ada tabel nanti ya. Ini untuk slice 1, slice 2, slice 3 terus sampai slice 9 ya, uraian satu-satu nanti W, nilai alfanya, nilai betanya segala macam. Nah, ini kita uraikan satu-satu. Nah, ini diuraikan satu-satu slice-nya. Nah, itu yang beratnya kalau yang di manual. Jadi, waktu Ibu skripsi, Ibu bagian yang program, jadi ada satu teman Ibu, dia yang menggunakan yang manual, ya metodenya. Jadi, kita bandingkan. Jadi, ini diuraikan satu-satu, nanti makanya harus sesuai nanti skala. Ini yang Fellenius. Nah, begitu juga yang Bishop. Ya, konsepnya sama, ya. Dia uraikan juga yang di sini ya, sisi-sisi potongan yang ini. Cuma kalau yang Bishop dia ada tambahan rumusnya itu dia ada nilai M di sini. Nah, dia ada nilai M. Nah, M itu rumusnya ini. Nah, diperoleh dari grafik yang ini. Jadi nanti ini alfa ya. Kemudian di sudut di sini berapa ya, nah, nanti didapatkan nanti nilai M-nya. Oke, itu yang Bishop, Fellenius ya, potongan. Nah, kemudian metode lagi yang lain, kalau ini kita misalnya kaitkan dengan rembesan. Jadi kalau Fellenius dan Bishop itu kita anggap tekanan air pori di sini 0. Ya, nah sedangkan kalau misalnya desain kita itu di bendungan, nggak mungkin kita nolkan. Jadi analisanya kita pakai metode yang ini pasti, ya metode potongan. Cuma untuk aliran steady state, ya ada rembesan. Nah, di Pak Indra sudah kalian belajar ya, buat yang flownet ini ya. Nah ini kalau dia yang bendungan ini, itu sudah lama nih nggak bimbing yang mahasiswa ya. Lalu di tahun berapa itu ada satu mahasiswa dia lengkap ada data masalah bendungan ini. Nah, dia menganalisa nanti pakai program SIP-nya. Jadi kalau ada data ini bisa 2 mahasiswa, satu pakai SIP, nanti satu pakai slope ya analisanya. Nah, yang slope nanti ini dipotong, ya kan kiri kanan sama ya. Diasumsiin kiri kanan tinggi bendungannya sama. Kalau beda sisi kiri, sisi kanannya harus dianalisa semua. Ya, ini dimisalkannya sama. Nah, ini kita akan cek ini, kira-kira nanti bidang longsor yang di sini aman atau tidak. Nah, kita hitung nanti faktor keamanan di sini. Ya, jadi nanti bisa convert hasil dari yang tip untuk nanti nilainya yang slope. Jadi nanti di sini kita ada nilai tekanan air pori yang ini. Ya. Oke, itu kalau dia rembesan. Ya. Nah, bisa juga misalnya tadi kasusnya longsorannya itu
ada terjadinya itu akibat faktor utamanya itu penurunan muka tanah secara tiba-tiba. Nah, ya juga di waduk ya, timbunan waduk ya. Jadi karena timbunannya tidak terlalu tinggi bebannya, nah, tiba-tiba matanya turun. Ya, nah ini bahaya ya. Daripada kondisinya itu dia yang terendam atau tak terendam. Karena kalau penurunan muka nah tiba-tiba ini bisa jadi semuanya jadi langsung ambles gitu, ya. Jadi nanti ini yang Morgenstern yang mengembangkan. Nah, kalau di program atau di beberapa buku itu dia sudah dia namanya MP ya, Morgenstern and Price. Ya. Jadi nanti ada parameter sendiri ya untuk rumusannya. Nah, nanti ada grafik juga untuk yang jadi ada perbandingan penurunan nanti dengan nilai faktor keamanan yang kita peroleh. Jadi ini beberapa analisa untuk selain yang tadi ya. Nah, kita lihat ke contoh soalnya. Ini tadi yang sudah yang ada MAT-nya ya. Ini yang tak terbatas tadi. Nah, ini yang kalau kita mencari tinggi kritis dengan asumsi kita pakai kalau dia garis lurus jadi pakai metode Kuhlmann. Nah, ini yang contoh kalau bidang longsornya itu kita pakai metode potongan. Ya, tapi ini rasanya nggak terlalu didetailkan ya. Mungkin Ibu sebenarnya kalau ini lihat di diktat, coba Ibu lari yang ke diktat saja. Tarik dulu di stop, share screen-nya yang diktat, mana ya diktat ya. Ini diktat ya. Nah, yang diktat, kita lihat contoh soal ini saja. Di diktat banyak ya contoh soalnya. Kalau di PPT itu Ibu ambil cuma satu. Tapi di situ tidak detail nanti. Nah, yang ini saja nih. Jadi dia dibagi. Jadi yang kalau bentuknya bidang longsornya yang ini ya. Ini ya. Nah, jadi garis lurus ya. Ini contoh yang ketiga juga. Ini contoh kalau yang Kuhlmann. Nah, diperoleh nanti FK-nya ini ya, sangat aman ya, 5,68. Nah, ini kalau misalnya yang bidang longsornya tadi yang satu ya, bidang longsornya cuma satu. Nah, ini ya kalian bisa lihat. Jadi nanti FK-nya di situ 1,12 ya. Yang kita mau lihat itu, nah yang ini saja, karena kalau yang tadi tidak dipecahnya, nah yang di soal nomor 2, nomornya nggak berurutan ya, paten saya nomor 5 ya. Nah, ini cara Pelenius ya, bentuk bidang longsornya ini, jadi dibagi 4, ya, ada A, ada, nggak bisa ya ini. Pennya nggak mau. Oke, ada 4 bidang nanti ya. Ini nggak tahu kenapa penanya nggak mau tunjuk. A, B, C, D. Nah, jadi waktu kalian menggambar ini harus benar-benar skala ya, Nak. Jadi nanti 1 cm ini mewakili berapa. Nah, baru nanti gambar untuk bidang longsor ininya. Nah, nanti kita plot apa kita nganalisanya tuh per bidang masing-masing. Ya, jadi yang A. Jadi misalnya di sini ada 4 slice ya. 4 slice. Jadi nanti ini yang slice A, slice B, slice C, slice D. Nah, slice A. Jadi kita uraikan satu-satu nanti di sini. Ya, dapat nanti berat A itu 29,7. Jadi nanti kalau dari rumusannya kan ini. Ya. Nah, jadi kita tabelkan ya 1 2 3 4 ini satunya A, 2B, 3C, 4-nya yang T. Ya. Nanti beratnya kita hitung dulu, jadi satu-satu nanti di sini ya. Nah, kemudian nanti ini dari sudut
gesernya nanti ya. Makanya angka yang ini ya kayak 4,26 atau nanti 8,22 itu berdasarkan skala yang kalian buat nanti ya. Jadi 1 cm di sini mewakili berapa meter. Sama sudut. Sudut juga misalnya yang antara A ini dapatnya 62. Dan nanti kalian bukan yang ngira, diambil yang Mister Busur ya. Sudut yang di sininya nanti berapa diukur ya. Nah, 33 12 dapatnya ya. Nah, nanti tabelkan ya, tabelkan seperti ini satu-satu. Ini yang resikonya manual. Jadi kalau semakin banyak slice ya, nah pasti nanti ini juga nanti semakin banyak. Ya. Nah, nanti diperoleh kalian hitung FK-nya nanti di 1,96. Ya. Jadi diuraikan slice. Ini yang contoh ini juga. Nah, yang contoh itu ini. Ya, tapi ini tidak dipecah lagi ABC-nya ya, sama. Ya. Yang tinggi ini yang sudah dikombinasi. Oke. Oke, gue balik lagi yang ke PPT. Kalau ini kan tidak diuraikan ya, contoh yang ini ya. Tadi lihat yang di contoh nomor 2 tadi ya. Nah, ini kan nanti di-break lagi nih ya, Nak. Nah, ini kalian break lagi satu-satu. Nah, jadi gambar slice per bidang ini harus sesuai dengan apa yang kalian skalakan nanti. Ya, sudut ini dapat ini gitu. Ya, nanti disimulasikan dapatnya ini. Nah, kelemahannya yang manual, karena kita trial and error, biasanya nanti FK-nya itu kita asumsikan dulu. Misalnya kita mau aman FK-nya misalnya di 2 misalnya. Nah, nanti kita lihat apakah hasil akhirnya di sini itu akan sama. Ya. Nah, makanya di sini ditulis kalau FK-nya itu sudah hampir sama, makanya perhitungan bisa dihentikan. Tapi bisa juga dicoba beberapa bidang longsor ya. Jadi FK yang sebenarnya tepat itu dari yang gambarnya tadi itu sekitar 2,05. Makanya kalau ujian biasanya Ibu akan minta 2 analisa minimal. Ya, pertama, misalnya kita asumsikan titik longsornya tadi A-nya itu di sini. Jadi nanti kalian hubungkan yang ini, buat ini nanti lingkaran satu penuh ya. Nah, nanti dapat yang ini. Nah, misalnya di sini. Nah, bisa saja asumsi yang kedua apakah di sini nanti B, atau bisa juga dia lebih tinggi, bisa di C. Tapi kalau kita buat di 3 kondisi seperti itu, nanti nggak selesai ujiannya. Biasanya Ibu minta kalian suruh pilih saja. Nah, jadi nanti misalnya titiknya di sini. Nah, ini hubungkan ya. Nah, hitung ulang nanti. Ini FK-nya berapa dapat? Juga nanti. Ya, ini hitung ulang. Jadi FK-nya berapa? Jadi dari di 3 yang trial error ini, misal kalian dapat ini FK-nya 2. Oke, ini dapatnya 2,1. Pas di atas ternyata FK-nya ini. Yang dipilih itu adalah analisanya ini. Inilah nilai FK yang minimum. Jadi yang kita cari nanti untuk cari faktor keamanan ini adalah FK yang paling kecil. Ya, kalau di program mudah, tinggal pilih metode apa, gambar ininya benar, masuki properti tanah, mau berapa slice, udah dia langsung generate sendiri ya. Nah, kalau manual yang tadi ya, semakin banyak potongan yang di sini ya otomatis yang ininya juga akan semakin banyak. Ya, nah, itu yang di manual. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nanti detailnya kalian baca diktat ya. Kalau misalnya pertemuannya banyak, biasanya Ibu uraikan satu-satu ya, Bishop. Ini nanti semua contoh soalnya. Cuma ini Ibu ambil poin-poin penting saja ya, karena digabung ya teknik. Kalau dulu kan 2 SKS ya. Kalau sekarang kan semuanya jadi 3 SKS. Nah, mau detail ini bisa ambil di kuliah mekanika lanjut nanti ya, mekanika tanah lanjut. Nah, ini didetailkan lagi, kita baca lebih lagi studi kasusnya. Atau kalau mau ke perbaikan yang ini,
Ya. Nah, itu bisa di mata kuliah teknik perbaikan tanah. Nah, kalau yang disebelumkan Ibu sudah jelaskan minggu kemarin ya, ada beberapa penanggulangan darurat ya, untuk mencegah longsor. Nah, misal ini dibuatkan yang secara ilustrasi ya. Nah, ini dibuatkan datar atau dia bertangga. Nah, jadi ini lereng mula-mula, kita kupas ini ya. Nah, jadi kan kemiringan juga dia jadi lebih landai. Nah, jadi ini nanti lereng yang baru. Atau bisa juga ini kita kupas, tapi kita buat dia bertangga ya. Nah, seperti itu. Atau untuk mengurangi kemiringan ini, kita tambah tanah timbunan. Bisa. Ya, nanti jadi lihat nanti jadi ini disesuaikan juga dengan kondisi di lerengnya ya, di lapangannya bagaimana. Kalau mau lebih mengikat, misalnya itu jenis tanahnya itu dia lebih mudah tererosi, dan biasanya kita akan tambahkan sedikit batu kerikil, boleh seperti itu. Jadi area bidang longsor di sini tingginya itu dia jadi tidak tingginya itu jadi tidak curam. Atau bisa juga ini ya untuk perlindungan kaki yang terhadap erosi, kita buat selokan ya untuk mengalirkan air yang di sini ya, jadi ada pipanya. Ya. Atau bisa juga kita mereduksi tekanan air pada lereng. Ya, kalaupun seperti perbaikan yang ini sudah perbaikan ya, ini sudah pakai yang teknik perbaikan tanah. Ya, pakai tiang panjang, pakai ada ini nih yang kalian sudah pelajari ya, pakai turap, ya, ini penahan tanah. Ya. Mana nanti yang cocoknya? Ya, kalau umumnya kebanyakan itu pakai yang bronjong, ya, sistem yang dibronjong. Nah, atau bisa juga kalau untuk mengurangi kestabilan, membantu kestabilan, kita atur ya letak bangunannya. Ya, jadi kalau bangunannya di kaki lerengnya bagaimana, kalau yang di atas lereng bagaimana. Nah, biasanya kalau di atas lereng ada perkuatannya di basementnya nanti ya. Nah, ini beberapa cara ya untuk mencegah biar tidak terjadi landslide ya, tidak terjadi longsor. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Ibu, ada tugas ini yang kedua. Jadi sebenarnya tugas ini bisa dilihat di diktat. Ya. Di diktat itu ada 7 ya soalnya. Nah, untuk yang tugas 1, Ibu sudah setting di e-learning, kumpulnya hari ini ya paling lambat jam 4. Tugas 1 yang tetap. Nah, untuk yang tugas 2, ini tugas 2. Ini ada 7 ya. Ada 7. Berarti nanti pembagiannya seperti ini. Nomor 1, 3, 5. Ini 2, 4, 6. Ini nanti ada 7-nya juga. Ini untuk kelas A. Nah, ini untuk kelas B. Jadi satu orang masing-masing ada 4 soal. Nah, yang nomor 7, Ibu bedakan. Karena kan di sini cuma disebutkan metode potongan ya. Nah, yang kelas A itu Wellenius. Kelas B itu nanti pakai metode yang besok. Nah, slice-nya nanti bagi 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4 slice. Nah, kalian hitung nanti faktor keamanannya. Ini kan ada kunci jawabannya ya. Faktor keamanannya itu sekitar ini. Oke. Nah, ini untuk tugas kedua. Jadi nanti kalian kerjakan. Yang Ibu terima nanti adalah file PDF-nya. Jadi
buat gambarnya ini benar-benar di kertas grafik ya. Kertas grafik pakai skala, misalnya ini kan 14 meter. Nah, berarti apakah mau 1:100 skalanya? Berarti 1 cm sama saja dengan 1 meter. Berarti nanti kalian gambar ini 14 cm. Gitu. Jadi buat skalanya. Nah, ini untuk tugas kedua. Oke. Ada pertanyaan enggak? Sampai sini? Ada pertanyaan? Anissa, ada yang mau ditanyain Anissa? Anissa Susila? Enggak, Bu. Oke, jadi Bu sudah ya. Stop share. Oke. Oke. Nah, untuk Ibu sudah diskusi dengan Bu Ratna Dewi Selasa tadi. Jadi minggu depan untuk tugas Ibu belum tanya kembali ya sama Pak Indra ya. Bagaimana nanti Ibu tanya lagi ada tugas dari Pak Indra. Karena kalau ujian kata Pak Indra nanti Ibu sama Bu Awi. Jadi kita sudah buat kesepakatan minggu depan itu kita akan UAS ya untuk struktur geotekniknya. Nah untuk UAS kalau di sebelumnya Ibu kan ngomong Ibu akan ada 2 soal ya, 1 lereng 1 turap. Nah karena gabung Ibu takut nanti nggak selesai pengalaman yang di sebelumnya, jadi soal Ibu nanti cuma yang turap. Jadi nanti kalian pelajari UAS Ibu itu yang turap. Jadi nanti ada 100 menit. 100 menit itu 50 menit yang untuk Ibu, 50 menitnya nanti Ibu Ratna Dewi. Nanti kalian yang soal Ibu Ratna Dewi, Ibunya belum kasih tahu, kalian tanya sendiri ya, materi UASnya apa. Nah, kalau yang Ibu, kalian pelajari yang turap di angker, nanti apakah kalian dapat metodenya ujung bebas atau nanti ujung tetap. Ya, jadi resumenya itu kalian buat yang itu saja. Nah, makanya yang lereng ini sifatnya Ibu ambil ke yang latihan soal yang ini. Ya, untuk dijadiin tugas. Jadi ini bantu nanti kalau kalian ujiannya kecil. Ya, makanya nah untuk kita Jumat sesuai jam inilah ya, jam 8 kita ujiannya sampai karena UAS yang mungkin waktunya nanti agak diperpanjang ya 10.30, jadi separuh-separuh waktunya dengan Ibu Awi. Nah, untuk tugas 2 Ibu kita sebelum lebaran itu sudah selesai semua ya. Kita ujiannya hari apa? Jumat. Nah, berarti tugas kedua ini Ibu akan suruh kumpul di hari Sabtunya. Selesai tidak kira-kira? Fitria, selesai nggak Fitria? Kalau menurut saya, Bu, kalau dengan 4 soal kayaknya selesai, Bu. Selesai ya? Tapi kalau misalnya dilihat-lihat, Bu, udah 2 kali ini belakangan ini padat, belum mau ada minggu depan sudah UAS semua ya? Iya, Bu. Jadi dikebut semua, Bu, kebanyakan. Seminggu itu UAS semua. Oke, sementara ini Ibu setting dulu aja ya e-learningnya. Untuk yang tugas kedua Ibu buat kumpulnya di Sabtu ya sore ya. Nah, nanti tinggal ya kasih tahu Ibu aja konfirmasi karena Ibu samakan dengan yang di Indralaya ya. Indralaya juga kumpulnya di hari Sabtu walaupun mereka ujiannya hari Kamis. Ya. Jadi misalnya nanti misalnya gini-gini ya kasih tahu Ibu saja. Berarti nanti tinggal Ibu mundur waktu kumpulnya. Ya, takutnya nanti kalau sudah lebaran tambah lama lagi nak. Nah, ya nanti kalian lupa lagi. Oke, jadi untuk UAS pelajari yang turap ya, apakah metode ujung bebas, apakah nanti kalian dapatnya yang diantar. Oke, ada pertanyaan enggak lagi sampai sini? Sambil Ibu mau absen ya. Tolong dihidupkan videonya, Ibu mau absen di akhir.